A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi amin rabbal alamin. Halaman 25 di bawah haza tanbihun. Ini suatu tambih pada menyatakan sembahyang tasbih dan menyatakan tertibnya. Pada tambih ini musannif akan membicarakan tentang bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat tasbih. Kapan, bagaimana, berapa rakaat. Di sini musannif akan menyebutkannya supaya kita tahu tata cara mengerjakannya dan melaksanakannya. Adapun yang tersebut dalam kitab Tuhfah dan Nihayah lagi sesuai muafakah dengan kitab Ihya Ulumuddin yang diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, maka bahwasanya Nabi kita bersabda, ia bagi Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, hai pamanku, adalah aku memberikan akan dikau adalah dianugerahi Allah Ta'ala, akan dakwakan sembahyang akan dia pada tiap-tiap hari sekali, dan jika tiada kuasa engkau pada tiap-tiap hari sekali, maka hendaklah engkau sembahyang akan dia pada tiap-tiap Jumat sekali. Dan jika tiada kuasa pada sejumat sekali, maka hendaklah engkau sembahyang akan dia pada tiap-tiap sebulan sekali. Dan jika tiada kuasa engkau pada tiap-tiap sebulan sekali, maka hendaklah engkau sembahyang akan dia pada setiap-tiap setahun sekali. Ban. Jadi mutulih dalam kitab Tuhfah dan juga Nihayah dan sepakat dengan kitab Ihya Ulumuddin, tertulis di situ apa? Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, beliau merupakan keponakan dari Rasulullah, anak daripada Abbas, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bagi Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku, adalah aku memberikan akan dikau, aku berikan untukmu hai pamanku, sesuatu yang telah Allah Ta'ala anugerahi kepadaku, yaitu sembahyang tasbih, maka kerjakan olehmu pada tiap-tiap hari sekali. Rasulullah memesan kepada Sayyidina Abbas supaya beliau melaksanakan sembahyang tasbih setiap hari sekali. Dan jika tiada kuasa engkau, jika engkau tidak sanggup melaksanakan solat sunat tasbih sebanyak sehari sekali, maka kerjakanlah pada setiap sejumat sekali. Jika engkau Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itulah Ibnu Abbas. Ibnu Ya. Abbas. Dikatakan Ibnu Abbas itu anaknya daripada Ibnu Abbas. Mana Ibnu ke anak? Anak daripada Abbas bernama Abdullah. Paman Nabi. Paman Nabi Abbas. Paman Nabi itu Abbas. Abbas ini merupakan abang daripada Abdullah, ayah Nabi. Kemudian Abbas ini punya anak namanya Abdullah lagi. Abdullah. Iya, Abdullah. Malim ya. Mana ulama? Nah, ulama sahabat yang petruk hadis-hadis Nabi bak umat jadi orang ke Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Ya, adalah ulama-ulama muda sahabat.
Agama Islam dari mayakkan ke Islam orangnya. Kak. Anak karena anak Abdul Muttalib siplu roh. Yang dulu Abdullah. Abu Talib anak Abdul Muttalib, Hamzah anak Abdul Muttalib, anak nenek Nabi. Keempatnya Abbas anak Abdul Muttalib, Hamzah, Abdullah, siplu roh termasuk Abu Hanifah. Abu Lahab. So, Abu Lahab abang ayah Nabi. Abang ayah Nabi. Anak Abdullah yang dulu. Ya, kan. Maka jikalau engkau tidak mampu melaksanakannya dalam sehari sejumat sekali, maka kerjakanlah pada sebulan sekali. Maka jikalau engkau tidak sanggup melaksanakannya sebulan sekali, maka kerjakanlah setahun sekali. Dan jika tiada kuasa engkau kerjakan pada tiap-tiap setahun sekali, maka hendaklah engkau perbuat sembahyang akan dia dalam seumur hidupmu sekali jua. Ya. Bila seandainya kita tidak pernah melakukannya, maka setidaknya tidak sanggup sehari sekali, sebulan sekali, setahun sekali, maka seumur hidup sekali. Yang kafrawi. Setidaknya semasa hidupnya pernah melaksanakan solat tasbih. Pernah tidak? Pernah, karena di daerah Bosan Ruda Payapasi setiap bulannya ada sholat tasbih di Kamis terakhir setiap bulannya. Otomatisnya kita sudah pernah melakukannya. Setidaknya tidak ada setiap bulan, paling-paling ya 2 bulan sekali lah. Kalau kita ada di daerah. Ya. Maka keuntungannya itu sangat banyak. Kenapa? Karena Nabi sangat menganjurkan minimalnya seumur hidup kita melakukan sholat tasbih itu sekali. Ngerti? Paham? Alhamdulillah. Dan jika engkau sembahyang pada siang hari 4 rakaat dengan 1 salam, dan jika engkau sembahyang pada malam hari 4 rakaat juga dengan 2 kali salam, demikianlah diperbuat pada sembahyang tasbih itu. Ya. Dalam ini solat tasbih itu boleh kita laksanakan di malam hari, boleh juga di siang hari. Ini siangnya bukan berarti harus siang, enggak. Maksudnya siang itu hari. Pagi boleh, sore boleh. Yang penting hari, bukan malam. Nah, ibarat kita bahasa Indonesia gitu kan. Siang dan malam. Bukan berarti siang jam 12, bukan. Hari maksudnya, ya. Kemudian kalau kita melaksanakan sholat sunat tasbih itu di malam hari, maka 4 rakaat juga, cuma 2 kali salam. Kita kerjakan dengan 2 rakaat. Kalau siang hari kita kerjakan 4 rakaat sekali salam. Begitu yang dianjurkan. Demikianlah takbirnya. Usalli salat tasbihi 4 raka'atin raka'atin sunnatan alayya lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Inilah yang diniatkan dalam lafaz takbir. Mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati menyebutkan sahaja ulung sembahyang sunat tasbih 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Itu kalau kita orang bahasa Aceh. Kalau bahasa Indonesia adalah mulut mengatakan Allahu Akbar, hati menyebut sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Kalau kita orang Arab macam mana sebutnya? Ya usalli. Kalau kita orang Inggris, saya tidak bisa. Karena kita bukan orang Inggris. Kemudian daripada itu sudah takbir, maka dibacalah Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda, hingga akhirnya, dan kemudian sesudah doa iftitah maka kita akan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu Alhamdulillahirabbil alamin hingga akhirnya. Dan dibaca pada rakaat pertama. Apa dibaca? Yaitu surat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun hingga akhir. Kemudian dibaca pada rakaat yang kedua surat sesudah Fatihah wal 'asri innal insana lafi khusr hingga akhir. Kemudian sesudah 2 rakaat kita salam. Kemudian bangun lagi 2 rakaat lagi. Ini kita umpamakan kita sholat di malam hari. Kita kerjakan 4 rakaat tapi 2 kali salam. Kemudian pada rakaat kedua kita membaca, rakaat ketiga kita baca ayat sesudah Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat keempat kita baca sesudah Fatihah ayat surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad Allahus samad sampai habis hingga akhirnya. Kemudian daripada itu dibacalah tasbih 15 kali. Demikian lafadznya. Ya, dibaca tasbih je baca ayat. Baca tasbih je baca ayatnya kan? Ya. Yang tu lafaz tasbih je. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian maka kita ruku', maka dibaca pula tasbih 10 kali pada ruku'. Kemudian i'tidal dibaca tasbih juga 10 kali. Kemudian pada sujud kita maka dibaca tasbih 10 kali. Kemudian maka duduk istirahat. Maka dibaca pula tasbih 10 kali. Maka jadilah bilangan tasbih itu dalam 1 rakaat 75 kali tasbih. Nyala yang nyebutnya. Ya. Ada rakaat pertama baca Fatihah dan ayat Alhaakumut Takatsur, baca tasbih sebanyak 15 gau. Ba'dong lenya ruku' 10 gau. I'tidal 10 gau. Ya. Sujud 10 gau. Antara 2 sujud 10 gau. Dan sujud lam 10 gau lam. Sehingga jumlah tasbih lam sabuh rakaat istirahat 10 gau. Sehingga tasbih lam sabuh rakaat 70 gau. Maka jadilah bilangan tasbih dalam 1 rakaat itu 75 tasbih. Kali katanya. Maka jadilah jumlah tasbih dalam 4 rakaat itu 300 tasbihnya yang yang pokok ji. Benar tasbih lam sembayang tasbihnya ler tuh gawa. Benar. Ler tuh gawa tasbih. Ba'dong mong belah. Baruku 10 25. Ba'itidal 10 leh 5. Ba sujud 10 per 5, ba duduk 10 adin 5 ba sujud 10 6 5, ba duduk istirahat 10 sama dengan 75. Tintu watai rakaat kedua je hana ken le duduk istirahat tapi ken dengan 2 tahiyat akhir baca tasbih le apa tahiyat le tahiyat le lafaz tahiyat ah Allahumma salli ala Muhammad. Không có gì này đùa gì. Lihat aja udah lah. Nya kalau tali mah, nya kalau selalu kan. Kemudian daripada itu, yakni sudah sampai 4 rakaat dan sudah sempurna tasbihnya itu 300, maka memberi salam ia. Kemudian daripada itu maka hendaklah membaca akan doa mana-mana yang dapat. Ya. Sesudah kita melaksanakan tasbih itu sebanyak 300 kali, kemudian maka kita bacakan salam, kemudian sudah salam kita berdoa mana-mana kita yang sukalah. Doa apa nak berhendak?
Allahumma a'tini. Ya, apa kau minta? Allahumma inna nas'aluka zaujatan salihatan wa jamilah. Ya, ambil doa. Anjing doa jamilah. Ya. Allahumma a'tina ma yakunu salahan lana fi dinina wa dunyana. Demikianlah perkara sembahyang tasbih yang tersebut dalam kitab Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali radhiyallahu anhuma. Yang ban cara tanya sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat tasbih. Apa? Agak ada bubuhan apa mari. Iya kayak ini deh. Atau bak syahdan tuh. Ya, hanya sekian dulu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.